Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam materi pelajaran seni budaya dan prakarya bersama Pak Cevi Sutaria. Anak-anak, pada hari ini kita akan menggali kembali materi SBDP tentang musik ya. Nama interval. Waktu itu kita pernah melakukan pertemuan secara online melalui aplikasi Zoom meeting. Kita belajar nama-nama interval. Ada prim, ada sekonde besar, ada terts, ada quint, quart, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan kembangkan materinya. Kita akan pelajari kembali yang lebih luas daripada yang telah kita pelajari sebelumnya. Sudah siap semuanya? Jika sudah siap, kita langsung saja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar nama-nama interval kembali. Namun pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang baru gitu. Waktu Zoom meeting kita memang sudah mempelajari nama-nama interval. Nah, sekarang kita akan kembangkan. Sebelum Pak Cepi menjelaskan nama-nama interval yang baru, nah terlebih dahulu Pak Cepi ingin tegaskan kembali bahwa dalam tangga nada diatonis itu jaraknya kalau tidak satu ya setengah gitu. Nah, kita sudah mengetahui jarak nada atau interval nada tangga nada diatonis mayor. 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Kita sudah paham, kita sudah hafal interval tangan nada diatonis mayor. Kemudian kita juga waktu di Zoom meeting telah belajar nama-nama interval seperti C ke C jaraknya 0. Nama intervalnya apa? Prim murni. Kemudian C ke D sekonde besar. Kemudian kemudian C ke E terts besar. C ke F quart murni. C ke G quint murni. Kemudian C ke A sek besar. C ke B septim besar. C ke C tinggi atau C ke C aksen oktav murni. Nah, nama-nama itu sudah kalian tuliskan di buku mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Kita sekarang akan belajar kalau misalnya C ke dis bagaimana, C ke vis atau C ke des atau C ke ges atau gis bagaimana namanya, apakah sama dengan yang tadi telah Pak Cepi sebutkan atau yang telah kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan belajar itu ya. Kalian sudah paham ya interval. Sebelum lanjut lagi ya, maaf ada yang terlewat. Interval itu adalah jarak dari nada satu ke nada lainnya atau jarak atau langkah dari nada pertama ke nada berikutnya. Interval itu setidaknya terdapat 2 nada ya. Nah, nada pertama itu disebut dengan nada pangkal. Nada kedua disebut dengan nada selang. Contoh tadi prim murni yaitu jaraknya 0 ya, dari C ke C. Berarti atau ini aja sekonde besar ya, dari C ke D. Jaraknya berapa? 1. C sebagai nada pertama disebut dengan nada pangkal. Yang D nada kedua disebut dengan nada selang. Ya, sekali lagi interval terdiri dari 2 nada ya. Kan perpindahan kan di situ juga ditegaskan bahwa interval itu adalah jarak atau langkah dari nada satu ke nada lainnya. Nah, interval 2 nada tersebut kalau nada yang pertama disebut nada pangkal, nada yang kedua disebut nada selang. Anak-anak, tadi Pak Cepi telah sebutkan kalau C ke dis bagaimana. Nah, di sini kita belajar ada istilah is, ada istilah es.
Kalau istilah is artinya itu nada naik setengah. Ya. Dalam pianika kan ada deretan yang putih, kemudian di atasnya ada yang hitam-hitam. Ya. Kecuali dari mi ke fa. Kok mi ke fa itu tidak ada yang hitamnya? Karena mi ke fa itu jaraknya cuma setengah. Kalau yang jaraknya satu, biasanya bukan biasanya, memang di atasnya ada yang hitam, yang warna hitam. Nah itu nada bisa naik setengah, gitu. Nah is itu simbol daripada atau menunjukkan nada naik setengah. Ya, kalau dalam notasi balok biasanya suka ada tanda seperti ini, kayak pagar, ya. Itu kruis, artinya nada naik setengah. Gitu. Kemudian ada juga simbol seperti itu, mol, artinya nada turun setengah. Kalau kita tulis dengan huruf, ya, kruis itu, jadi kalau misal C naik setengah ditambah jadi cis, D naik setengah jadi dis. Kalau turun tambah S, des. Ya, anak-anak lihat ke depan sini ya. Di sini ada C, D, E, F, G, A, B, C. Yang jaraknya 1, di tengahnya ada strip. Yang jaraknya setengah tidak ada. Nah, C naik setengah cis, posisinya di sini di atas. D naik setengah di sini di atas, ya. Kemudian F gis. A kalau naik setengah jadi ais. B naik setengah bis. Kalau misalnya turun setengah ke sebelah sini, ya, ke sebelah kiri turun. Des, es, ges, as, bes. Sebetulnya secara musik atau nadanya cis dan des itu sama sebetulnya bunyinya. Ya, bis sama es sejajar, ya, sama. Gitu. Nah, kita akan lanjutkan kepada nama-nama interval. Kalau tadi kita sebutkan C ke D sekonde besar, kalau C ke D bagaimana? D-nya udah naik setengah, apakah masih sekonde besar atau enggak? Nah, sekarang kita belajar rumus pengembangan interval. Di sini di nama interval ada dua kata, prim murni, sekonde besar, ya. Kalian lihat di kata yang kedua, ya, murni, besar, besar, murni. Jadi kalau misalnya belakangnya murni, ketika nada selangnya atau nada keduanya naik, contoh misalnya C ke F kan kuart murni, kan belakangnya murni. Kalau C ke fis, kan fisnya berarti naik, ya, berarti enggak kuart murni lagi, tapi yang kata yang keduanya diganti jadi lebih, jadi kuart lebih. Kalau misalnya belakangnya besar, contoh di sini C ke D itu kan sekonde besar. Sekarang D-nya udah naik C ke dis, misal dari kan C ke D itu 1. Sekarang kalau 1,5 gimana? C ke dis. Apakah namanya masih sekonde besar? Ya, tidak sekonde besar, ya, tetapi sekonde lebih. Gitu. Kalau yang naik setengah mau yang belakangnya murni atau besar, jadi diganti jadi lebih, ya. C ke dis sekonde lebih, C ke fis kuart lebih. Nah, permasalahannya atau yang harus kalian perhatikan, jika nadanya turun setengah. Contoh misalnya di sini C sudah enggak, C ke G
C ke G itu kuin murni. Ya, C ke G itu kuin murni. Jaraknya berapa? 1, 2, setengah, 3 setengah. C ke G kuin murni, jaraknya 3 setengah. Sekarang kalau turun nada keduanya jadi ges, cuman 1, 2, berarti jaraknya cuman 3. Apakah masih kuin murni? Tidak, ya. Kalau misalnya turun, nah berarti ke sini. Jadi kata keduanya diganti sama kurang. Berarti kuin kurang. Ya. Nah, sekarang lihat kalau belakangnya besar. Contoh kan tadi C ke D sekonde besar, ya. Dengan jarak 1. Sekarang kalau C ke des itu berarti kan di sini ya, jaraknya cuma setengah. Nah, jaraknya setengah, apakah masih sekonde besar? Enggak. Ya, suku katanya diganti karena nadanya sudah turun setengah, nada keduanya jadi sekonde kecil. Kalau belakangnya murni, ketika nadanya turun yang keduanya itu jadi bukan jadi kurang, kalau yang besar jadi kecil gitu. Ya, ini rumus pengembangan interval, nama interval. Jadi anak-anak pada hari ini kita belajar hal yang baru, ya. Kalau kemarin kan cuma C ke D, C ke F, C ke G. Cuman kan permasalahannya tidak selalu misal jaraknya C ke D, tapi kan bisa saja C ke dis. Nah, C ke vis atau C ke des atau C ke ges. Nada keduanya bisa saja naik, nada keduanya bisa saja turun. Nah, nama intervalnya pun berubah. Suku kata yang keduanya. Kalau yang pertamanya nggak berubah, ya. Kalau yang pertamanya nggak berubah, yang keduanya saja berubah. Ya. Nah, di sini Pak Cepi ada soal-soal, ada 10 soal, mudah sekali. Mudah sekali, silakan kalian ditulis ditulis terlebih dahulu di buku tulis masing-masing, kemudian dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, setelah ditulis silakan dikerjakan dengan baik, ya. Jangan lupa rumus ini, ya. Jangan lupa rumus ini. Kata yang keduanya diperhatikan. Kalau misalnya C ke D, ya normal aja, ya, sekonde besar. C ke F, C ke G, biasa aja nama-nama yang di sini. Tapi kalau nada keduanya atau nada selangnya sudah berubah, naik misalnya is, nah nanti kamu perhatikan ke sini, yang plus di sini. Suku kata yang keduanya berubah. Kalau misalnya murni, berarti jadi prim. Misal prim murni, ya. Misal prim murni berarti jadi prim lebih. Kalau belakangnya besar, ya, seperti sekonde besar atau tet besar. Kalau ininya kan tet itu kan dari 1 ke 3 atau dari C ke E. Kalau misalnya turun jadi C ke S, berarti kan nada keduanya sudah turun, berarti bukan jadi tet besar, jadi tet kecil. Ya, bisa kan? Pasti bisa. Nah, di sini ada 10. C ke des apa? Nama intervalnya. C ke as apa? C ke ais, C ke B, C ke bes, C ke F, C ke dis, C ke bis, C ke C aksen, C ke ges. Nah, anak-anak kita juga hari ini belajar yang baru. Nah, di sini ada C kutip, C kutip atau C apa ya? Nah, itu C aksen, ya. Jadi nadanya lebih tinggi. Itu saja sebetulnya pertemuan ini kita belajar sedikit memperluas, ya, nama-nama interval. Silahkan kalian dikerjakan tugas yang telah Pak Cepi siapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau masih pusing, komen saja di link di bawah ini, atau kalian komen langsung atau chat langsung ke WA Pak Cepi atau Telegram Pak Cepi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.